Ribuan warga negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, memadati kawasan Masjid Tua Wapauwe pada Kamis 28 Mei. Kedatangan warga ini tidak lain untuk mengikuti Festival Lawapipi, sebuah tradisi turun-temurun yang hanya digelar pada momentum Idul Adha. Dalam bahasa Hila, Lawapipi berarti membawa lari kambing. Tradisi ini menjadi simbol pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dihidupkan kembali melalui ritual adat dan keagamaan. Sebelum proses dimulai, tokoh adat dan tokoh agama memimpin pembacaan doa dan tahlil. Seekor kambing terbesar yang disebut kambing temal, kemudian ditempatkan di barisan terdepan sebagai lambang Nabi Ismail. Diiringi takbir dan tahmid, kambing pun diarak mengelilingi masjid sebanyak 7 kali. Diikuti ribuan warga yang berjalan sambil bersolawat dan bertakbir. Suasana sakral sekaligus meriah pun menyatu dalam prosesi ini. Menjelang penyembelihan, warga melemparkan uang logam ke arah kambing sebagai simbol melempar jumroh yang dimaknai sebagai penolak bala dan harapan akan kebaikan. Uang logam yang terkumpul akan dikelola oleh panitia adat untuk membeli kebutuhan memasak hewan kurban. Bagi masyarakat negeri Hila, Lawapipi bukan sekedar tradisi menyambut Idul Adha. Lebih dari itu, ritual ini menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, serta pengingat akan kerinduan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan Prancis. Dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée pada Kamis 28 Mei, Presiden menyoroti hubungan bilateral kedua negara yang saat ini berada di titik terbaik dalam sejarah. Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berjalan sangat baik dengan fokus utama pada kerjasama konkret di berbagai sektor krusial. Presiden bahkan menekankan akan memperkuat beberapa sektor prioritas seperti pertahanan, investasi dan bisnis, hingga pendidikan. Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Prabowo juga mengundang perusahaan-perusahaan Prancis untuk terus meningkatkan kontribusi dan investasi dalam perekonomian Indonesia. Kepala negara mendorong percepatan pelaksanaan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk menciptakan kerjasama yang lebih seimbang dan berdampak nyata bagi kedua negara. Rumah tahanan atau rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur kini memiliki fasilitas perpustakaan yang diresmikan pada Kamis 28 Mei. Perpustakaan ini menyediakan beragam buku edukatif, mulai dari buku tentang bahaya narkoba, psikologi, hingga pengembangan diri. Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adiwibowo menyebut, selain membuka akses literasi, perpustakaan juga akan dimanfaatkan sebagai sanksi edukatif bagi warga binaan yang melanggar tata tertib. Pihak rutan meyakini pembinaan berbasis literasi dapat menjadi sarana rehabilitasi dan pembentukan karakter bagi warga binaan. Dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan, warga binaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momen penting bagi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi penghuni rumah susun sederhana sewa. Pada Kamis 28 Mei, Kementerian PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha serta penyerahan hewan kurban berupa seekor sapi seberat 1,1 ton oleh Menteri PKP Marwarar Sirait.
Dijumpai di sela-sela kegiatan, Menteri PKP mengatakan bahwa hadirnya hunian seperti rumah susun adalah wujud perhatian dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, hunian yang sudah beroperasi diupayakan agar terus dalam kondisi yang baik dan memadai untuk masyarakat. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi. Dan juga tadi saya cek keluhan warga, ada beberapa soal air, saya minta airnya diperhatikan. Dan juga tadi anak-anak kan tadi banyak tuh saya ajakin pengen lapangan futsal diperbaiki, nanti kita perbaiki. Nanti Ibu diperbaiki di sini, ada yang bolong-bolong gawangnya, kemudian dia punya kawat ya kita perbaiki. Jadi saya akan segera perbaiki. Menteri ARA pun berharap kehadiran sarana dan prasarana di rusun dapat menjadi penunjang bagi kegiatan warga, khususnya bagi anak-anak dalam mendukung mimpi tunas bangsa agar dapat terwujud di masa depan.